ketahanan pangan itu juga adalah salah satu komponen utama dalam sistem pertahanan negara kita. Subsidi pupuk ini betul-betul langsung kepada Poktan atau kelompok petani menjaga lahan-lahan produktif, lahan-lahan potensial produktif pertanian kita ini tidak boleh dialihfungsikan hal yang lain. Kabarnya pemerintah ingin menjadikan beras itu secara kualitas sama, nggak ada istilah beras premium. Ya pasti kita punya banyak tantangan, salah satunya iklim tadi, ketahanan pangan, swasembada pangan, jumlah pangan yang melimpah itu akan memberikan stabilitas ekonomi di negara kita. Halo sedulur Kompas TV, mudah-mudahan hari ini keadaannya sehat dan senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam podcast saja, podcast Sapa Jawa Timur. Satu dari cita-cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kedaulatan dan ketahanan pangan. Bagi sebagian orang dengan target mewujudkan Indonesia mandiri pangan dengan target indeks ketahanan pangan yang naik menjadi 80,72% pada tahun 2029 adalah hal yang patut dipertanyakan. Karena sebagian orang menilai upaya ini terbilang ambisius, di sisi lain ada yang bilang ini satu upaya yang sebetulnya terbilang cukup realistis. Bagaimana Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang disebut merupakan lumbung pangan nasional karena merupakan provinsi penyumbang padi dan jagung terbesar di Indonesia, mampu mengantisipasi situasi ini bahkan memberikan sumbangsih bagi negeri ini. Senang sekali karena di podcast saja kali ini sudah hadir bersama saya seorang anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Gerindra, Cahyo Haryo Prakoso, SHMH. Kita akan diskusi tentang pangan aman, masa depan nyaman. Mas Cahyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ini cuacanya lagi luar biasa loh. Iya, jadinya kemarin sedikit flu, suara sempat sedikit hilang, tapi sekarang sudah jauh membaik. Alhamdulillah. Ya kan? Kayaknya emang disiapin ya kondisi fisiknya buat ya, untuk hari ini. Ya. Dan ini sedikit banyak saya berasa lagi reuni. Iya. Karena dulu waktu nikah siapa yang MC Mas? Oh iya benar. Masih ingat nggak ya? Masih ingat nggak ya? Pernikahan saya 2021 ya. Dan lupa. Alhamdulillah hari ini sudah dikaruniai satu orang putri. Gitu. Masih paling ganteng di rumah. Alhamdulillah, paling ganteng. Mas Cahyo, aku kenal Mas Cahyo mulai dari zaman kuliah. Iya. Kuliahnya adalah kuliah hukum. Hukum UNER, ya. Hukum Universitas Airlangga. Kalau boleh tahu Mas Cahyo muda, sebelum nanti kita bicara soal pangan dan ketahanan pangan, dari hukum kemudian menjadi anggota legislatif. Apakah itu sebuah cita-cita sejak kecil atau seiring berjalannya waktu, faktor keluarga dan lingkungan, kemudian cita-cita itu beralih? Sebenarnya karena faktor keluarga dan kondisi di rumah, karena memang orang tua saya selain basic sebagai pengusaha wira swasta, beliau juga sebagai salah satu politisi di Jawa Timur. Dari Partai Gerindra juga sebagai anggota DPR RI, Bapak Bang Hari Soekartono. Di situ saya melihat langsung bagaimana dampaknya dari awalnya saya tidak ada keinginan untuk berpolitik. Jadi keinginannya berprofesi di bidang hukum, bahkan dulu ingin menjadi salah satu ingin mendaftarkan diri di salah satu sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Iya, ada awal-awal dulu itu saya itu. Lulus SMA mikirnya sekolah kedinasan. Mengabdi untuk negeri. Mengabdi untuk negeri waktu itu, tapi tidak berhasil. Lalu saya masuk sekolah hukum, saya ingin membuka firma sendiri, fokus pada sebagai profesi hukum secara profesional. Tetapi ketika melihat ayah saya mengabdi di bidang politik, saya tuh melihat ada sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh kita sebagai manusia yang diberikan berkah kelebihan ekonomi, ya kan, sebagai pengusaha, yaitu kita bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat, dan tidak hanya masyarakat secara individu, tetapi masyarakat kebanyakan yang ada di wilayah kita melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, bagaimana kita menyuarakan kebaikan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh bapak saya di periode 2014-2019. Disitulah yang akhirnya menggelitik hati saya untuk tertarik berpikir tentang politik. Selain juga faktor di kampus ya, di Fakultas Hukum ini kan suasana kampus ini dunia politik praktisnya ini juga kenceng ya kan di situ.
banyak pergerakan teman-teman aktivis yang ada di sana. Saya meskipun tidak terlibat secara langsung, saya melihat dan juga terlibat melihat di dalam diskusinya. Di situ saya melihat bahwa ternyata memang politik ini adalah sesuatu yang sangat penting. Politik ini adalah sesuatu yang akan menentukan arah bangsa kita, salah satunya adalah melalui sektor politik. Begitu. Dari situlah saya akhirnya belajar, diajak oleh Bapak untuk bergabung dalam partai politik, lalu juga belajar menjadi tenaga ahli di DPR RI sejak itu hingga di tahun 2020 setelah prosesi pilkada saya sempat membantu ayah saya meskipun tidak berhasil. Pada Ya saat kan itu waktu itu Mbak Putri juga tahu ya kan boleh prosesnya. cerita pada saat itu prosesnya sebagai tim ses. Saya waktu itu belajar sebagai ketua banyak tim sekali. ses dan banyak belajar tentang bagaimana meramu materi, lalu bagaimana kita debat publik, dan salah satu yang memberikan partner diskusinya waktu itu Mbak Putri juga. Padahal Mas Cahyo waktu itu sebelumnya Iya. belum bergabung aktif di partai. Belum. Jadi betul-betul mendampingi ayah, Iya, Bapak, iya. karena posisi beliau mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Betul, Sidoarjo kan. betul. Mas Cahyo boleh dibilang masih sangat hijau. Masih sangat hijau, Belum pernah terjun politik sama sekali, Belum bukan sama. anggota partai, Iya. tapi pada saat itu menerima pinangan ayah Iya. untuk fully support, bahkan Full support. sebagai ketua tim sukses. Ketua tim Apa sukses. yang mendasari keputusan pada saat itu? Dengan pengalaman yang belum banyak, harus berhadapan dengan mereka para senior yang juga mungkin punya pandangan yang bisa jadi kadangkala berseberangan. Satu karena memang sebagai seorang putra pasti kan kita ingin berusaha maksimal ya. Memberikan yang Terbaik untuk keluarga, khususnya untuk orang keluarga tua. dan orang tua. Karena saya juga tahu bagaimana Bapak waktu maju sebagai salah satu calon kepala daerah di Sidoarjo, Proses tujuannya perjuangan betul-betul luar untuk biasa. kepentingan masyarakat. Dan mungkin beliau juga melihat bagaimana komunikasi saya dengan lintas ketua partai politik, pertama dengan elit-elit partai politik di Sidoarjo cukup cair, lalu juga dengan publik mungkin bisa dianggap bisa diterima, karena itulah saya diminta untuk menjadi ketua tim pemenangan waktu itu. Jadi di proses yang juga membentuk karakter saya, juga memberikan informasi kepada saya tentang bagaimana prosesi pemilihan ya kan. Ya. Karena saya sendiri belum pernah mencalonkan Terlibat diri. di belakang layar, Ya kan? selalu terlibat dalam belakang layar, dan waktu di calon kepala daerah kemarin betul-betul saya terlibat full, baik dalam proses komunikasi politik, komunikasi kepada publik, Diskusi terjadi bagaimana, bagaimana argumentasi yang mengalir. betul, dan juga termasuk bagaimana teknis-teknis menggait suara dengan baik. Nah, itu semuanya kita ketahui di situ. Apakah dari situ kemudian Mas Cahyo merasa itu tabungan yang sangat mahal nilainya, bagaimana berinteraksi dengan publik, warga Sidoarjo khususnya pada saat itu, dengan elit-elit partai politik yang ada, nggak cuma Gerindra aja, yang kemudian membuat seorang Cahyo Haryo Prakoso memutuskan untuk saya akan terjun politik, lengkap dengan dinamika yang ada di dalamnya, lengkap dengan pandangan publik terhadap politik hari ini. Ya, itu salah satu yang menginspirasi saya untuk mau terjun politik praktis di tahun selanjutnya. Tetapi yang semakin memperkuat keinginan saya, semakin meyakinkan saya ketika saya menjadi staf ahli di MPR. Titik baliknya justru ketika jadi staf ahli di MPR. Di situ, ya, apa yang dipelajari pada saat itu? Karena kebetulan waktu itu saya staf ahli dari Pak Ahmad Muzani. Beliau waktu itu wakil ketua MPR, saat ini ketua MPR RI, dan beliau juga sebagai sekjen partai waktu itu. Jadi saya melihat bagaimana pergerakan beliau berkomunikasi lintas daerah, lintas provinsi, bahkan sampai ke tingkat kabupaten kota yang terpencil yang ada di salah satu pulau, di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Bagaimana saya melihat, ternyata dengan posisi politik ini kita bisa betul-betul berdampak sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Disitulah saya semakin yakin, semakin membulatkan tekad bahwa sepertinya jalur politik adalah jalur perjuangan kehidupan saya ke depannya, seperti itu. Dan itu momen titik balik ketika ini memutuskan terjun aktif Di bergabung dengan partai. Bergabung dengan partai, apalagi setelah menjadi staf ahli di MPR di RI. MPR RI. 2021 saya diajak sebagai pengurus di DPD Gerindra Jawa Timur. Lalu di 2022 akhir bulan November saya ditunjuk sebagai ketua partai Gerindra di Kota Surabaya. Disitulah saya betul-betul berarti kalau saya sudah ditugaskan ini berarti memang jalan hidup perjuangan saya ada di politik praktis, seperti itu. Mas Cahyo pernah menilai bahwa apa yang diterima hari ini adalah privilege
dalam kehidupan Mas Cahyo di saat mungkin banyak orang yang terjun politik mereka tidak tahu akses ya. Tapi Mas Cahyo ibarat kata ini dapat karpet yang sudah digelar di depan. Entah warnanya apa, karpet ini sudah disiapkan begitu, dan Mas Cahyo memutuskan untuk melintasi karpet itu dengan berbagai pilihan dan kompensasi yang ada di dalamnya. Tentu bisa dikatakan ini suatu privilege yang luar biasa. Karena satu faktor, mungkin faktor keluarga, ada yang memberikan jalan untuk masuk ke dalam partai ruang politik, untuk belajar, ruang untuk belajar dan lain-lainnya. Secara ekonomi juga kami mendapatkan privilege itu, baik dari orang tua maupun dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi yang paling penting sebetulnya dari kita sendiri. Apakah kita sudah siap? Apakah kita memiliki semangat yang sama untuk bisa menjalankan apa yang sudah diberikan privilege ini kepada kita, seperti itu. Menarik. Jadi privilege kalau nggak diimbangi dengan kemampuan diri kita, tidak akan kemauan dan kemampuan kita dan kesiapan kita, ya kan. Ada kesempatan tapi kalau nggak siap juga nggak bisa. Udah siap tapi nggak ada kesempatan juga nggak bisa. Jadi ini adalah ini banyak faktor yang akhirnya menjadikan saya hari ini ada di tempat ini, seperti itu. Bicara tentang pilihan, Mas Cahyo adalah satu-satunya putra di keluarga yang sampai hari ini, kita bicara sampai hari ini yang memutuskan terjun politik. Karena memang semuanya fokus ke bisnis ya kayaknya, seperti itu. Semuanya fokus pada bisnis, semuanya fokus pada membantu usaha keluarga. Dan memang karena dianggap, kalau kata bapak sih dulu itu, karena saya itu anak yang paling nakal, paling suka ngeluyur lah gitu ya, kayak paling berani bersuara, iya. Mbak Putri pasti tahu banget kan. Kalau ada banyak ngomongan apa yang paling Mas Cahyo zaman muda dulu, yang paling cepat bantah saya lah bahasanya gitu. Itu dia dengan kultur keluarga yang betul-betul tepo seliro ya, gotong royong guyup. Dari 7 bersaudara yang bantah terus saya doang ya kan gitu. Lebih ke berani menyampaikan argumentasi dan Bapak melihat potensi itu. Dan ternyata potensi itu salah satu ruangnya sebetulnya adalah politik, sehingga betul-betul didukung. Iya, betul. Jadi ternyata Tuhan menggariskan sekolah kedinasan yang pada saat itu belum berkesempatan untuk lolos dan kemudian terjun ke hukum, belajar hukum, ya kan, karena kan kalau di hukum pasti banyak hal yang dipelajari. Termasuk hukum perdata pidana, kebijakan gitu ya, yang sampai akhirnya membuat pilihan Mas Cahyo untuk terjun politik hari ini. Semua itu saling terhubung satu sama lain secara sistemik dan mendukung pilihan Mas Cahyo hari ini. Iya, betul. Bayangkan kalau Mas Cahyo nggak pernah belajar hukum sebelumnya, kira-kira dengan status sebagai anggota legislatif, itu akan menjadi sandungan nggak dengan pemahaman yang kurang di bidang hukum? Saya rasa tergantung pribadi masing-masing ya. Karena saya lihat teman-teman juga banyak yang bukan lulusan sarjana hukum ya, latar belakang hukum, tapi bisa menjadi politisi yang sukses, menjadi politisi. Gak bisa dipancing ya, bagus ya jawabannya, emang anggota legislatif satu ini ya. Menjadi anggota legislatif yang produktif, ya kan banyak sekali. Jadi nggak bisa berdasarkan expertise atau keahlian tertentu. Tetapi tergantung dari masing-masing pribadinya lah. Sebenarnya kan kalau bagi saya ya, ketika kita kuliah itu tidak hanya membangun karakter kita, tetapi juga membangun relasi kita. Nah itu yang akhirnya membangun cara komunikasi kita, sense of crisis kita seperti apa. Itu akan akhirnya menentukan apakah kita bisa menjadi apa, menjadi pengusaha, menjadi ASN, menjadi politisi, atau menjadi apapun itu. Ini bagus banget nih buat obrolan topik berikutnya, kita bicara anak muda dan Oh profesi. iya, boleh. Langsung ditodong ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, magister sudah dilanjut juga kan, udah MH 2018 ya? Saya di Universitas Airlangga juga. Itu sambil studi, sambil mulai support Bapak yang betul, berkarir politik. Betul. Bagi waktu, tenaga, energi. Alhamdulillah bisa. Karena alhamdulillah magister itu kuliahnya malam. Jadi setelah pagi kegiatan sampai sore harinya untuk bekerja. Iya, pagi sampai sore bekerja, sore kadang saya latihan. Waktu itu saya masih aktif atlet kan. Iya, kan? Betul. Masih ikut PON sampai 2020, PON Papua saya masih main. Bahkan ketemu calon istri pada saat itu juga karena sama-sama atletnya ya kan, 2016 sama-sama atletnya. Fun fact. Sesama atlet. Jadi kalau misalnya hari ini kok belum ketemu jodoh, bisa jadi ketemunya di aktivitas utama hobi utama, ya. Gitu. Oke. Nah, ini aku mau konfirmasi dulu ya beberapa hal yang menarik. Saat ini Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Iya. Sekaligus masih Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya. Iya. Wakil Ketua Bidang Hukum DPP Gapasdap, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Wakil Ketua Pengprov Kodrat Jawa Timur untuk Tarung Derajat, Dewan Pembina IPSI Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Timur. Emang masih sempat berkegiatan organisasi? Masih sempat. Karena organisasi ini juga penting, Mbak. Gimana ngeluangin waktunya? Ngatur waktu antara keluarga,
posisi sebagai anggota legislatif, jabatan penting dan strategis di beberapa tempat, termasuk pimpinan tinggi di beberapa organisasi. Gimana ngatur waktu? Masih sempat lah, pokoknya diatur kan waktu 24/7 masih bisa dibagi pokoknya. Ngaturnya nggak bisa diomongin lah Pak pokoknya. Tapi betul-betul dikondisikan, semua Betul bisa dikondisikan, berjalan. iya. Keputusan-keputusan itu kalau dibutuhkan cepat sebisa mungkin diberikan. Betul. Luar biasa. Pernah nggak ngerasa 24 jam itu kurang? 7 hari seminggu itu kurang? Kurang Seorang kalau Cahyo. buat orang rumah lah. Oh. Kalau itu betul. Oh. Kalau itu kurang. Kalau Tapi kalau buat buat kerja cukup. kerja cukup pastinya. Semuanya cukup. Tapi kalau buat orang rumah pasti ada kurangnya, Mbak. Apalagi kondisi seperti kita ini kan, Istri saya rasa nggak bekerja, cuma kita ya ya, kan? Istri bukan bekerja, kami Mas Cahyo bekerja. istri bekerja, tidak hanya kami pribadi, tapi teman-teman mungkin legislator atau politisi muda pasti mengalami hal yang sama. Karena ketika kita jadi politisi praktis, menjadi anggota legislatif, itu kan kita sudah menghibahkan diri kita untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat. Waktu kita pasti suatu waktu untuk masyarakat. Kadang ada masyarakat, Pak ini saya ada kebutuhan untuk kesehatan, Pak saya ada kebutuhan permasalahan problem di kampung seperti ini, Pak tolong datang gini-gini. Kita kan mau nggak mau datang. Kadang hari Minggu mereka minta ketemu masyarakat. Nggak ada hari liburnya. Ya gitulah. Liburnya biasanya malah hari biasa kadang jadinya. Jadi Senin atau Selasa mungkin bisa pulang lebih sore. Akhirnya Itu bisa adalah waktu untuk waktu keluarga. Karena sekarang Putri masih kecil ya, jadi Iya, belum iya. bisa komplain. Iya masih 3 tahun, masih playgroup lah sekarang. Tapi dia kalau ketemu sama ayahnya gimana? Ngajak main, Ngajak main. gandoli. Minimal saya kalau sekolah ngantar. Oh, disempetin ngantar Kalau anak ngantar sekolah. ya 7:30 kan masuknya. Jadi saya masih sempat lah sekalian gitu. Pokoknya minimal Itu harus salah satu ngerasakan momen bonding lah gitu. Perjalanan Ngerasakan berangkat. diantar sama orang tua itu harus tetap ada. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Kalau ada tantangan, Mas Cahyo tarung derajat lagi mau nggak? Udah nggak mau. Kenapa Mas? Fisiknya udah nggak kuat, Pak. Beda ya. Iya. Faktor usia Faktor berarti. usia. Sekarang saya sekarang mulai rutin lari ya Pak ya. Larinya jogging ikut pelan. maraton juga nggak yang lagi? Enggak. Kalau itu salah satu staf saya tuh kuat tuh sampai maraton. Namanya Mbak Dia itu kuat. Pedal? Enggak. Mahal alatnya soalnya. Ini mini football, mini soccer. Oke. Semacam futsal tapi mini soccer. Iya, itu saya rutin lah 2 minggu sekali. Olahraga. Dan itu sama teman-teman Gerindra. Jadi fraksi kota Surabaya, pengurus Gerindra, pengurus PAC. Jadi bahkan sambil olahraga pun berorganisasi ya? Iya, jadi maksudnya Networking. gini. Berorganisasi politik itu tidak harus membicarakan dalam sesuatu Politik yang terus formal, gitu. Oh, oke. formal. Tapi ketika main bola, setelah itu kita diskusi hal-hal yang tentang kepentingan masyarakat itu lebih enak lagi gitu. Justru itu akhirnya membangun kekeluargaan di internal kita gitu. Kalau ada pertanyaan, apa yang menurut Mas Cahyo menjadi kekuatan Mas Cahyo sebagai seorang anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Timur? Kekuatan utama, kekuatan terbesar. Support dari semua orang sih. Support. Iya. Jadi tidak hanya keluarga saya, tapi siapapun yang ada di sekeliling saya itu sangat menentukan. Senior Termasuk saya para pemilih juga? Ya semuanya. Konstituen? Masyarakat, keluarga, senior saya di politik, ya kan krusial dalam membentuk jati diri saya hari ini. Sebagai legislator muda, pengalaman paling berkesan pada saat kampanye politik. Satu cerita Mas sebelum kita masuk ke tema. Paling berkesan dan betul-betul itu terkenang sekali momen itu. Entah pada saat bertemu dengan masyarakat, pada saat kampanye atau bahkan sebelum. Saya merasakannya kalau yang sangat berkesan yang berkesan banyak. Tetapi yang sangat berkesan ketika saya sudah saat ini diberikan tanggung jawab sebagai anggota DPR. Lalu ada aspirasi masyarakat ketika kita reses, mereka menyampaikan dan kita bisa merealisasikan, diterima langsung dan langsung berdampak positif buat masyarakat. Mereka laporan via WA, Mas ini sudah diterima, sudah digunakan, sudah bermanfaat masyarakat. Itu bermakna sekali. Rasa syukurnya luar biasa. Itu kebahagiaannya itu. Yang datang dari membahagiakan orang lain. Iya, itu luar biasa. Itu bukan ini ya. Bukan karena apa, tapi itu jujur dalam hati saya itu suatu kebahagiaan yang menurut saya semua teman-teman DPRD lainnya, teman-teman legislator lainnya juga pasti merasakan hal yang sama. Ketika kita bisa membantu masyarakat tuh kebahagiaannya itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Menurut saya seperti itu. Di tengah keterbatasan kewenangan kita ya, tapi itu tentu luar biasa. Ya, oke. Kita masuk ke tema. Ini rasanya kayak ngobrol sama temen ya. Warming up-nya itu panjang ya. Emang sengaja dibikin panjang biar bisa sambil minum dulu Mas. Monggo kalau mau sambil minum. Kita akan bicara pangan. Ini salah satu isu yang paling menarik yang digadang-gadang dan termasuk salah satu kalau boleh saya sebut janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan.
targetnya luar biasa, naik 80,72% di saat banyak lahan kita di Indonesia itu belum difungsikan optimal untuk pangan gitu. Nah, ketika awal kali pertama Mas Cahyo mendengar impian ini dari Pak Prabowo, pada saat itu beliau masih dalam masa keliling bercerita kepada bangsa ini gitu. Salah satu yang diharapkan bisa diwujudkan ketika beliau terpilih. Apa yang ada di benak Mas Cahyo pada saat itu ketika mendengar salah satu janji ketahanan pangan bagi negara ini? Ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tentang ketahanan pangan ini adalah salah satu gagasan yang selalu disampaikan beliau dalam setiap kegiatan partai kami. Karena beliau kan juga sebagai ketua umum partai kami. Dalam setiap kegiatan, cita-cita beliau ini sangat luar biasa, bagaimana ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita. Yaitu selalu yang disampaikan itu oleh beliau, dan salah satunya adalah mewujudkan ketahanan pangan. Karena bagi beliau ketahanan pangan itu juga adalah salah satu komponen utama dalam sistem pertahanan negara kita. Ketika kita terjadi cobaan atau challenging ekonomi, ketahanan pangan, swasembada pangan, jumlah pangan yang melimpah itu akan memberikan stabilitas ekonomi di negara kita. Karena itu beliau sangat concern terhadap hal itu, dan menurut saya ini bukan sesuatu yang perlu kita perdebatkan, karena bahkan di PBB pun dari salah satu dari 17 poin SDGs itu menyampaikan menciptakan ketahanan pangan. Negara-negara diminta untuk menciptakan ketahanan pangan, karena ini adalah salah satu tantangan kita ke depannya. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu gagasan yang sangat baik, dan alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Timur sepengetahuan kami, karena sebetulnya memang ketahanan pangan ini bukan bagian khusus dari Komisi E sebetulnya, betul. tapi karena kami bagian dari Banggar, Badan Anggaran DPRD, jadi kami sedikit mengetahui bagaimana komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menciptakan swasembada pangan di Provinsi Jawa Timur ini sangat luar biasa. Bahkan tadi yang sudah disampaikan, bagaimana Provinsi Jawa Timur turut andil dalam produksi pangan yang terbesar di Indonesia, bisa menjadi salah satu provinsi lumbung pangan nasional untuk tahun 2024 kemarin, dan harapannya 2025 ini dan 2026 ke depan bisa lebih maksimal lagi, seperti itu. Surplus berarti langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pangan itu terbukti sudah konsisten dari waktu ke waktu, yang sebetulnya itu menjadi langkah positif. Artinya kalau provinsi lain melihat dan mengkaji, ini bisa jadi salah satu inspirasi juga untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan di masing-masing provinsi. Betul. Tapi, nah kalau kita bicara tantangan untuk mempertahankan ketahanan pangan, salah satu yang lagi rame itu selain faktor ekonomi ya Mas ya, iklim, kita juga bicara konflik yang terjadi di bangsa ini. Gitu. Jadi kalau dalam pandangan Mas Cahyo sendiri, faktor yang menjadi tantangan untuk mempertahankan ketahanan pangan Jawa Timur hari ini tuh mana yang paling jadi prioritas yang pemerintah bersama dengan legislatif dan masyarakat harus ekstra hati-hati dari 3 aspek ini? Konflik, guncangan ekonomi, iklim ekstrim. Jadi 3 aspek ini juga penting ya. Meskipun kita hari ini menjadi lumbung pangan nasional, seperti tadi disampaikan, kita produksi padi nasional terbesar. Mungkin sekitar 17% yang data yang saya miliki. Produksi jagung juga terbesar. Produksi daging sapi kita terbesar. Produksi perikanan kita terbesar nasional. Lalu juga produksi telur kita juga terbesar, bahkan sekitar 20% kalau saya tidak salah. Produksi telur nasional ada di Jawa Timur. Ini semuanya sudah sangat baik, tetapi juga pasti kita punya banyak tantangan. Salah satunya iklim tadi, lalu juga permasalahan yang tidak kalah penting, yang saat ini sudah menjadi concern kita adalah bagaimana kita ingin menyempurnakan sistem pengelolaan pangan kita dari hulu ke hilir. Jadi tidak hanya produksinya, tetapi juga logistiknya, penyaluran logistiknya ini harus kita perbaiki, karena logistik ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana harga dari bahan pangan kita. Seperti itu. Ini jadi semua faktornya sudah menjadi pertimbangan dan perhatian kita bersama. Bagaimana kita bisa mewujudkan swasembada pangan dengan harga yang juga terjangkau. Dan stabil ya kan. Seperti saat ini ada sedikit gonjang-ganjing lah bahasanya, ada sedikit permasalahan bagaimana harga beras sempat naik kemarin, juga mengalami keterbatasan stok dan lain-lainnya, padahal kita produksinya luar biasa bahkan surplus. Ini yang
tentu hal-hal seperti ini, hal-hal teknis di lapangan kenapa ini bisa terjadi juga menjadi perhatian kita bersama-sama. Kami legislatif memberi masukan kepada pemerintah agar pemerintah bisa bergerak cepat untuk mengantisipasi hal ini. Termasuk ada satu isu menarik yang konon kabarnya pemerintah ingin menjadikan beras itu secara kualitas sama, nggak ada istilah beras premium, nggak ada istilah beras yang untuk raskin dan lain-lain. Betul. Itu juga salah satu yang diharapkan jadi upaya bagi pemerintah hari ini untuk memberikan keadilan sosial dari sisi pangan. Itu kan adalah juga salah satu, itu yang selalu kami sampaikan, Pak Presiden ini betul-betul ingin mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita, yang tercantum dalam konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar, dan juga di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di pangan, misalnya kami di Komisi E melihat bagaimana beliau ingin ada namanya sistem KRIS. Ya. Saya agak lupa kepanjangannya, di mana itu semuanya nanti kamar untuk rawat inap itu kualitasnya setara. Tidak boleh lagi ada yang lebih spesial dan lain-lain. Ini adalah wujud dari pemerintah ingin memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat merasakan hak yang sama, mendapatkan manfaat yang sama dari tanah air Indonesia seperti itu. Sekalipun berangkat dari kelas sosial yang berbeda. Iya, betul. Artinya pelayanan yang dirasakan itu harus sama. Ngobrol soal ini agak di luar tema, tapi ini salah satu value yang saya dapat dari perusahaan tempat family business keluarga Mas Cahyo bikin Bagaimana di kapal penyeberangan yang boleh dibilang tarif ekonomi, tapi fasilitas yang diterima oleh masyarakat yang membayar tarif ekonomi sama halnya dengan mereka yang dapat di kelas eksekutif yang ber-AC, tiap orang bisa duduk dengan nyaman. Betul. Itu salah satu value. Satu value. Karena kita mungkin kalau bagi kami pengusaha, karena konsumen adalah yang membayar kami, yang membangun kami menjadi perusahaan yang besar, menjadi perusahaan yang profit, menjadi perusahaan yang mampu terus berkembang. Mungkin itu juga yang menjadi pikiran oleh Bapak Presiden, bahwa bangsa ini bisa besar karena masyarakatnya. Kita semua sebagai ASN, sebagai pejuang politik yang ada di DPRD, di eksekutif, semuanya juga dipilih dan dibiayai oleh masyarakat. Maka kita harus memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, memberikan produk terbaik buat masyarakat. Bahwa setiap orang punya kontribusi. Semua masyarakat memiliki kontribusi yang sama. Dan itu telah dilakukan oleh Bapak Presiden. Banyak sekali program-program yang fokus kepada hari ini, fokus kepada masyarakat yang di kelas ekonomi menengah ke bawah. Seperti itu. Balik lagi bicara tentang pangan, Mas Cahyo. Salah satu yang menjadi alasan bagi warga kota untuk memiliki area lahan untuk diolah menjadi tanaman pangan itu adalah terbatas. Apalagi makin kesini rumah-rumah yang ditempati, ditinggali, luasannya makin sempit gitu ya. Adakah salah satu strategi atau pertimbangan yang terpikir di benak Mas Cahyo hari ini sebagai anggota legislatif supaya perihal keterbatasan lahan ini tidak jadi kendala bagi masyarakat untuk mulai ketahanan pangan dari rumah? Ya memang seperti di Kota Surabaya banyak sudah ada himbauan bagaimana kantor-kantor pemerintah perwakilan yang ada di Surabaya diminta untuk diproduktivitaskan dieksplor, ada tanaman-tanaman kebutuhan pokok seperti cabai dan lain-lainnya. Betul, seperti dengan itu. hidroponik gitu hidroponik sistem yang nggak butuh lahan luas gitu. Meskipun hidroponik juga banyak tantangan juga katanya teman-teman yang saya cek. Tapi semua upaya sudah dilakukan dan juga hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan adanya lahan yang terbatas ini, satu bagaimana komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga lahan-lahan produktif, lahan-lahan potensial produktif pertanian kita ini tidak boleh dialihfungsikan hal yang lain. Oke, jadi yang pertama lahan yang memang sudah dedicated untuk pertanian tidak boleh dialihfungsikan. Ataupun yang potensi untuk produksi pertanian. Nah ini juga dijaga, tidak boleh dialihfungsikan selain pertanian. Itu dalam bentuk apa? Perda atau apa? Aturan yang sifat mengikat atau sebuah arahan? Berupa kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kedua juga kita sekarang fokus pada intensifikasi lahan pertanian. Ya kan, jadi mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya misalkan 1 hektar bisa produksi berapa ton, misalkan 2 ton padi misalkan, maka dengan intensifikasi bisa meningkat 3 kali lipat produksinya dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan kemajuan teknik pertanian kita. Jadi banyak sekali upaya yang sudah dilakukan, banyak masukan, kita juga melibatkan para ahli, para akademisi, para pemuda-pemuda yang memiliki minat kepada pertanian yang luar biasa untuk bisa meningkatkan produksi pertanian kita tetap terjaga
seperti yang hari ini kita rasakan seperti itu. Ada momen menarik nggak waktu Mas Cahyo lagi kunjungan ke daerah, bagaimana petani di daerah mereka dengan teknologi dan kreativitasnya menggabungkan beberapa aspek dalam Iya. strategi pertanian. Contoh, mungkin bagian atas digunakan untuk ternak ayam atau unggas begitu ya, bawahnya untuk lele. Mungkin ada cerita-cerita menarik seperti itu yang dilakukan oleh kawan-kawan di daerah yang sangat kreatif pada Kalau saat kunjungan. kalau kunjungan enggak ya, karena saya bukan Areanya Surabaya Sidoarjo. satu itu, kedua sebenarnya kunjungan ke luar kota kabupaten di provinsi Jawa Timur juga ada, tapi karena saya komisi E Yes, tidak betul. Tidak spesifik ke bicara bidang pertanian. pertanian, jadi saya kurang tahu. Tapi kalau ketika melihat ada teman, ada sahabat Bercerita. yang bercerita bagaimana mereka mengoptimalkan lahannya dalam berusaha, itu juga banyak seperti cara-cara itu. Jadi misalkan di atasnya untuk ayam petelur misalkan situ, di bawahnya untuk apa, di sebelahnya untuk apa. Jadi hulu ke hilir juga dimanfaatkan seperti itu. Jadi kalau bicara kreativitas masyarakat kita luar biasa ya, bangsa kita luar biasa. Orang Indonesia itu kan orang paling kreatif sebetulnya, ya kan. Apapun bisa sebetulnya. Ini jadi salah satu isu sih Mas, soal pupuk, harga Ya. pupuk. Gimana nih pandangan Mas Cahyo? Kita bersyukur ya bagaimana Bapak Presiden, sekali lagi saya sampaikan, dan ini menjadi acuan program pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena Provinsi Jawa Timur ini kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kita hanya menjalankan dan mengoptimalkan, memaksimalkan program-program yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Bagaimana hari ini subsidi pupuk ini betul-betul langsung kepada Poktan atau kelompok petani. Tidak lagi melalui tengkulak, tidak lagi melalui pengusaha-pengusaha lokal, tapi langsung ke kelompok petani. Ini adalah salah satu upaya yang luar biasa, karena kita tahu subsidi ini kalau tidak salah ya, kalau misalnya masa dibutuhkan mereka langka, ketika nggak dibutuhkan Mereka tersedia. maka tersedia dengan banyak. Ini berlimpah. kan sesuatu yang tidak baik ya, Ya, yang sudah diketahui oleh Bapak Presiden. Karena Pak Presiden ini juga dulunya Ketua HKTI, Ya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Jadi beliau sangat memahami, dan hari ini kita bersyukur subsidi pupuk betul-betul dijaga dengan baik, kualitas dan distribusinya, harganya juga ditahan dengan baik, termasuk juga bagaimana beliau memiliki kebijakan ada harga minimum dari gabah kita yang diberikan minimumnya sekitar 6.500 sampai 6.700 gabah ya per ininya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Akhirnya Bentuk kontrol yang bentuk kehadiran kontrol, pemerintah ya, ya bentuk bagi kontrol para kehadiran petani. pemerintah pada para petani. Akhirnya petani-petani kita hari ini alhamdulillah sudah lebih sejahtera daripada sebelumnya. Sudah lebih baik lah dalam perekonomiannya. Ini adalah suatu hal yang baik, dan kami di DPRD Jawa Timur akan terus mendukung program-program untuk kepentingan masyarakat ini. Ini salah satu prestasi yang diakui oleh Mas Cahyo Iya. pada periode awal pemerintahan Prabowo Gibran. Iya, tentu tahun ini, dengan untuk para petani. padahal ini masih 2025 kan, ini alokasi anggarannya kan masih merupakan strategi atau komponen yang disusun oleh pemerintah sebelumnya, ya, seperti itu. Tapi beliau sudah mampu menjalankan banyak sekali program-program untuk kepentingan masyarakat. Kita optimis di 2026 nanti yang merupakan RAPBN murni dari Bapak Presiden ini betul-betul bisa untuk kepentingan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita, khususnya untuk peningkatan ketahanan pangan kita. Sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, tadi Mas Cahyo bilang tidak secara spesifik memang membidangi pertanian, tapi urusan Banggar Mas Cahyo betul-betul concern karena memang itu bagian Komisi E ya. Iya. Artinya melihat program pemerintah provinsi hari ini untuk menjaga ketahanan pangan dari sisi penganggaran, menurut Mas Cahyo sudah sesuai belum? Menurut kami sudah cukup baik ya, meskipun ada poin-poin program yang perlu dioptimalkan, tetapi kita juga harus memahami, kami memahami bahwa ada keterbatasan fiskal juga. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hari ini mengalami penurunan pendapatan karena adanya regulasi undang-undang baru tentang option pajak. Kita ada pengurangan sekitar 4,5 triliun pendapatan kita. Tentu ini Dan itu jelas berdampak. sangat berdampak sekali kepada Provinsi Jawa Timur. Juga kita juga melihat bagaimana hari ini dengan efisiensi, bagaimana Pak Presiden ingin betul-betul dana transfer daerah itu betul-betul yang efektif dan efisien, tidak serta-merta semuanya harus berbasis program yang untuk kepentingan masyarakat. Jadi tentu ada
ada beberapa poin program yang butuh peningkatan anggaran, tapi kami juga memahami karena keterbatasan fiskal yang ada seperti itu. Karena kan Artinya kita postur anggaran APBD itu kan juga ada mandatory spending ya. Ya. Ada untuk pendidikan 20% sekian, Betul. lalu juga untuk PU sekitar 40%. Ini merupakan bagian dari mandatory spending kita. Tentu kita harus tetap menjaga regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. artinya maklum itu diberikan bagi pos anggaran yang memang belum optimal karena faktor penurunan. Iya, karena Fiskal. penurunan fiskal kita. Tapi kan untungnya ada banyak sekali program-program bantuan dari pemerintah pusat langsung. Ya. Ya, itu yang sangat ini kita rasakan, modernisasi cara bertani gitu, dan juga bagaimana ada fokus pemerintah untuk memberikan vaksin PMK untuk ternak-ternak kita, lalu juga mengoptimalkan dan merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan kita. Ya kan itu juga suatu hal yang baik menurut kami. Seperti Artinya itu. sekalipun ada kebijakan lewat undang-undang terbaru itu, tapi di sisi lain pemerintah pusat hadir untuk masyarakat secara langsung di daerah. Betul. Dengan adanya beberapa penyesuaian. Mas Cahyo, daerah-daerah di Jawa Timur yang menurut Mas Cahyo punya potensi sangat besar di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Kalau berdasar kajian sekilas, sekali lagi ya, walaupun ini bukan bidang utama yang dikuasai di Komisi E, tapi bagaimana Mas Cahyo melihat ini daerah-daerah ini memang potensinya besar sekali ya untuk pertanian. Saya kurang tahu secara detail ya, tapi kalau saya lihat misalkan Jember itu juga produksi salah satu kabupaten kota produksi pangan pertanian yang terbesar di Jawa Timur. Lalu juga ada Probolinggo itu produksi sapi yang sudah dikirim kemana-mana. Dan beberapa daerah lain saya lihat memiliki potensi yang luar biasa dan saat ini sudah menjadi lumbung pangan untuk Provinsi Jawa Timur. Ya. Ditambah juga kami melihat bagaimana semua pemerintah daerah ini karena semuanya sudah di-retreat ya. Ya. Semua dari retreat. Jadi semangatnya sama. Bagaimana visi misinya sama dengan pemerintah, arahnya sama. Bagaimana semua punya komitmen yang sama. Saya lihat beberapa kepala daerah karena kami juga di partai kami dari 38 kepala daerah, 33 itu adalah orang-orang yang kami dukung. Kami usung bahkan. Itu bahkan ada sekitar 13 kepala daerah yang merupakan kader asli dari kami. Jadi kami melihat bagaimana beliau-beliau ini kepala daerah yang memiliki wilayah potensial untuk lumbung pangan, baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Ini semuanya memiliki komitmen yang sama untuk mensukseskan program swasembada pangan yang ada dari pemerintah pusat. Tadi sempat cerita soal retret, jadi tertarik satu momen berkesan waktu retret pada saat kumpul sama kawan-kawan anggota legislatif lain dan juga mungkin mengenal kawan-kawan eksekutif lebih dekat. Apa tuh Mas, momen yang boleh diceritakan? Kalau retret saya tidak ikut. Oh, justru tidak ikut? Ikut, iya kan kalau legislatif enggak. Kan untuk eksekutif ya, dari pusat sampai ke daerah. Kita masih legislatif soalnya. Jadi itu yang kemudian dirasa oleh Cuma memang di kami di Partai Gerindra, di partai kami itu setiap ada kegiatan bersama. Iya, setiap pengurus misalnya ketua partai di tingkat daerah ketika dipilih harus ada ini seperti retreat juga di Hambalang situ. Begitupun anggota legislatif yang baru juga ada retreatnya juga. Jadi sebenarnya ini sudah kegiatan yang sudah menjadi tradisi di Gerindra di Partai sendiri. Gerindra. Karena itu membangun kebersamaan, membangun kesamaan visi, semangat menarik yang sama. Momen berhari-hari di satu tempat dengan kondisi yang terbatas, secara fasilitas, tapi bisa diskusi, brainstorming bareng, bicara solusi untuk menghadapi masalah-masalah negara ini bareng-bareng. Mas Cahyo, karena Komisi E ini kan tentu punya program yang diharapkan bisa turut mendorong ketahanan pangan. Boleh tahu program apa saja yang sudah dipersiapkan untuk Komisi E supaya bisa mendukung program pemerintah dalam isu ketahanan pangan di Jawa Timur? Kalau kami di Komisi E sebetulnya tidak hanya dari sektor pertanian ya, tapi apapun potensi industri yang ada di Provinsi Jawa Timur ini perlu didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Maka kemarin kami juga mendorong bagaimana pertama setiap sekolah vokasi atau juga universitas-universitas yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jurusan bidang pertanian, peternakan, apapun yang terkait dengan sektor pangan ini perlu kita tingkatkan kolaborasi antara kita pemerintah
dengan universitas dan juga dengan industri ini harus betul-betul baik. Kedua juga kami sudah meminta kepada Dinas Tenaga Kerja melalui BLK-BLK-nya yang memiliki pelatihan di bidang pangan ini juga perlu dioptimalkan kualitasnya dan juga sarana prasarananya. Kami minta untuk diperbarui karena kami lihat juga memang sarana prasarannya masih masih belum mengikuti perkembangan zaman lah. Jadi ini perlu kami tingkatkan. Selain juga saat ini kami kemarin di Banggar juga mendorong program-program yang bisa membantu para petani kita, para pelaku industri pangan kita, baik dari misalkan selain tadi pelatihan-pelatihan, Ya, di kita juga BLK. di BLK, kita juga ada misalkan pendampingan dari pemerintah untuk dari hulu ke hilirnya, untuk masalah logistiknya. Ketiga juga masalah permodalannya. Kami Ini yang juga paling penting, ini yang Mas. paling penting. Ya, Ini modal. modalnya ini ini misalkan makanya kemarin kami di DPRD Jawa Timur menyetujui adanya alokasi anggaran khusus sekitar 300 miliar untuk bank UMKM kita. Yang dimana itu nanti akhirnya bisa kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan, khususnya mungkin harapan kami pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus pada pelaku usaha bidang pangan Bidang kita, pertanian. pertanian, peternakan dan Perikanan. perikanan kita. Itu bunganya cukup rendah 3% setahun. Oh, Jadi kalau itu subsidi bunga. Jadi awalnya bunga kur itu 6%, Iya. karena itu akhirnya jadi 3%. Jadi ini kabar gembira buat teman-teman muda yang ingin menjadi petani muda. Iya. Program ini akan berjalan mulai 2026 atau sudah 25 ini karena ini diketok untuk 2025. PAPBD 2025. Oh, Gitu. kalau teman-teman muda atau para pelaku usaha ingin berusaha wirausaha di bidang pangan ya, pertanian, perikanan dan juga peternakan Atau mengembangkan usahanya. atau mengembangkan usaha yang Iya. sudah ada, yang sudah dibangun hari ini, Ya, akan DPRD ada Jawa Timur telah menyepakati ada tambahan anggaran untuk bank UMKM kita sekitar 300 miliar. dengan subsidi bunga tadi hanya 3% Subsidi saja. akhirnya ada subsidi bunga 3% jadinya. Itu sangat memudahkan sekali buat teman-teman petani yang memang Betul. mereka salah satu kendalanya memang usahanya luar biasa, begitu panen faktor cuaca dan lain-lain, Iya, betul. hasilnya belum tentu sesuai harapan. Betul. Apalagi kondisi cuaca hari ini kan tidak menentu ya. Sangat tidak di luar prediksi. Jadi kami memahami itu, maka perlu itu. Mas Cahyo pada saat dulu belum terjun ke politik, saya dengar pernah beberapa kali mendampingi Bapak ke beberapa negara untuk melakukan kunjungan bisnis ya. Ya. Salah satu negara yang cukup sering dikunjungi adalah Jepang, Ya. dengan teknologi pertanian yang luar biasa. Ya. Sempet ngelirik nggak konsep teknologi pertanian di sana dan bahkan mungkin bercita-cita untuk membawa itu ke Jawa Timur? Karena pada saat itu belum berpikir untuk masuk politik tuh. Iya. Jadi ya hanya lihat sekilas saja ya, belum melihat secara detail bagaimana. Tapi bagaimana di sana ya tadi, bagaimana mereka benar-betul mengoptimalkan proses intensifikasi lahan. Ya. Dan lahan Apapun cuacanya mereka iklimnya. masih bisa. Jadi produk jadi mereka bisa mengembangkan bagaimana produk pertanian ini apapun kondisi cuacanya masih bisa panen. Nah ini kan salah satu hal yang luar biasa. Secara Dan teknologi secara teknologi seharusnya bisa diadopsi karena sama-sama negara Asia nih. Iya betul, supaya bisa diadaptasi. Dan kita itu tinggal komitmen kita bersama saja. Dan saya rasa pemerintah juga sudah mengkaji hal tersebut dan mungkin akan dilakukan ke depannya. Nanti kalau ada bocoran info dari pemerintah pusat boleh dibagi ya Mas? Iya, buat nanti teman-teman saya di belum Jawa dapat bocoran Timur ya. juga soalnya. Kalau udah dapat Saya belum bocoran. Kalau ada teknologi-teknologi yang bisa diabsorb untuk dibawa ke Indonesia. Oke, Mas Cahyo, ada beberapa cerita nih, pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya ya, bulan September ini sudah masif menggelar operasi pasar murah. Saya yakin ini tujuannya sangat baik untuk menjaga stabilan harga ya, bagi para petani, bagi masyarakat juga. Menurut Mas Cahyo, operasi pasar murah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini cukup atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses operasi pasar murah yang berlangsung supaya lebih optimal lagi tujuannya? Kebetulan saya beberapa kali ya, kemarin 2 kali mendampingi Ibu Gubernur proses penyelenggaraan pasar murah di Kota Surabaya. Kemana waktu itu Mas? 2 Kemarin kali di kunjungan? Jemur Wonosari dan juga di daerah Bulak Banteng. Boleh cerita pengalaman ke Jemur Wonosari dan Bulak Banteng kemarin? Di situ kami kebetulan juga selain pasar murah juga mengadakan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kita yang di sana. Ada beberapa segmen, ada untuk masyarakat disabilitas, ada juga untuk teman-teman Tagana, tim tangga bencana yang ada di Kota Surabaya, ada bantuan sosial untuk perempuan-perempuan single mom yang ada di Kota Surabaya. Kita ada program itu namanya Putri Jawara namanya. Itu bantuan untuk
para single mom ataupun perempuan yang hidup dalam, meskipun tidak single mom tapi hidup dalam kondisi ekonomi yang lemah, kami memberikan bantuan modal untuk mereka bisa berusaha, bisa naik kelas menjadi secara ekonomi. Itu sudah berjalan dengan baik. Dan pasar murah kemarin juga bagaimana kami melihat antusias dari masyarakat luar biasa dalam ketika menerima program tersebut. Dan ini sangat penting. Ini juga cukup penting untuk menjaga stabilitas harga yang ada di harga bahan pokok yang ada di Provinsi Jawa Timur seperti itu. Karena saya yakin kalau urusan rumah ada nyonya yang support ya. Iya. Tapi kalau lagi di rumah sempat nggak ada cerita-cerita soal harga beras naik, harga gula naik, harga susu naik gitu nggak Mas? Atau itu bukan tema yang diobrolin, ngobrolin masyarakat, ngobrolin kebijakan, ngobrolin apa yang diobrolin sesama atlet yang berumah tangga? Ya lebih ke secara general ya. Secara general aja. Kalau sampai detail gitu jarang, karena sama-sama kerjanya sama-sama pulangnya malam juga kerjanya. Jadi kalau biasa soal hal-hal kebutuhan pokok, kadang karena saya tahu sendiri aja, nanya dari masukan dari orang-orang ya kan. Termasuk juga dari DM media sosial. Ini kan luar biasa media sosial DM nih. itu Mas Cahyo baca? Saya baca sendiri. Yang masuk ke akun. Dan saya baca Instagram. saya jawab juga kadang. Jadi ada yang minta misalnya, Pak ada masalah ini, Pak ada masalah kesehatan, Pak ada pelayanan kesehatan kurang baik. Itu yang kemudian bisa langsung diteruskan untuk dikerjakan dengan kami segera bersama tim. Ya kami kirim ke tim, ke teman-teman ini, teman-teman langsung komunikasi, kami juga komunikasi ke pihak rumah sakit daerah yang ada di Jawa Timur yang terlibat kesehatan. Karena memang masalah kesehatan yang paling banyak. Pelayanan kesehatan masyarakat ini adalah isu yang paling banyak DM masuk kepada kami. Itu banyak sekali. Karena Kota Surabaya ini kan kalau dibilang secara ekonomi sudah cukup baik ya. Iya. Dibandingkan provinsi lain. Dibandingkan provinsi lain ataupun kota lain ya kan. Tapi itu bukan jaminan, ternyata masih banyak saudara kita yang pelayanan kesehatan yang kurang ditingkatkan. Ya, khususnya teman-teman yang mendaftarkan pelayanan kesehatan melalui BPJS misalkan. Itu juga masih ini akan jadi topik terpisah Mas di diskusi itu berikutnya, karena kalau bicara kesehatan nggak akan cukup 1 jam ya. Benar-benar. Tapi artinya semua pesan yang masuk, apapun itu yang dicurhatkan oleh masyarakat, bahkan di luar dapilnya Mas Cahyo sendiri, ketika mereka menyampaikan usulan-usulan, kemudian bisa diteruskan ke kawan anggota DPRD yang lain. Ya kalau ada yang dari luar daerah bisa saya teruskan gitu. Karena kebetulan saya juga sekretaris fraksi. Jadi saya bisa nginfoin ke teman-teman Gerindra ataupun lintas partai yang ada di wilayah lain. Tapi hingga hari ini masih di Kota Surabaya saja yang cerita. Ini berarti terhitung sudah berapa bulan menjabat sebagai legislator di DPRD Jawa Timur? 12 bulan kalau 12 bulan. Genap 1 tahun. Iya. Bagaimana rasanya menjadi anggota legislatif setahun ini Mas Cahyo? Di luar prediksi atau melebihi ekspektasi? Di luar prediksi. Apa yang di luar prediksi? Begini, culture, penyesuaian? Karena waktu ketika saya dulu melihat ayah saya kan anggota DPR RI, saya menjadi staf ahli di MPR RI. Bagaimana kewenangannya, skupnya ya, secara nasional, karena kan DPR MPR. Betul. Kemampuannya, political will-nya sangat menentukan pada arah kebijakan, ya kan. Kalau kami ini kan memang meskipun sebagai legislatif, tetapi kami masih bagian dari pemerintah daerah. Karena kami bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi secara kewenangan, fungsi budgeting, fungsi monitoring ini memang tidak superior oleh DPR RI. Teman-teman di pusat. Iya, teman-teman di pusat. Tapi itulah yang menjadi seperti ini. Penyesuaiannya di situ sebetulnya. Tetapi kalau positifnya juga masih banyak sekali. Apa yang paling berkesan selama 1 tahun dalam kepengurusan sebagai anggota legislatif, sekretaris di fraksi juga? Selain ketika turun ke masyarakat, turun ke masyarakat, saya ketemu para teman-teman di DPRD ini, saya juga jadi semakin paham, semakin tahu bahwa sebenarnya teman-teman DPRD Jawa Timur itu lintas partai ya. Semuanya sama-sama punya komitmen baik untuk masyarakat. Semuanya punya semangat dari komitmen dan semangat yang baik, sama untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada satupun dalam setiap kesempatan saya ya, ketika rapat di komisi, rapat di Banggar, ketika kunjungan kerja, tidak ada sedikit pun teman-teman atau senior-senior kami itu yang dibahas itu bukan untuk kepentingan masyarakat. Yang difikirkan bukan untuk kepentingan masyarakat. Semuanya itu untuk kepentingan masyarakat.
Tetapi kan kami juga punya keterbatasan kewenangan. Kami hanya seorang legislatif yang bisa menyuarakan aspirasi, bukanlah yang melaksanakan, penentu pelaksana kebijakan tersebut. Itulah yang mungkin kita harus bersama-sama memahami. Bicara ruang dan porsi masing-masing. Iya, ruang dan porsi. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa mungkin ini komitmennya kurang. Tidak, saya bukannya karena saya bagian di dalam itu, karena saya tahu betul. Saya lihat betul, tidak pernah sedikit pun diskusinya itu bukan untuk kepentingan masyarakat. Semuanya ingin untuk kepentingan masyarakat. Karena kami ini adalah seseorang yang dipertanggungjawabkan kinerjanya setiap 5 tahun sekali. Ketika kami memang bekerja dengan baik, maka 5 tahun lagi kami akan terpilih kembali. Akan ada momen penilaian di mana masyarakat membuat keputusan, mempercayakan kembali aspirasinya atau tidak. Betul, karena itulah kami ingin bekerja secara maksimal terus gitu. Kalau bercanda kami outsourcing 5 tahun lagi ya. Nah, iya, itu dia. Gitu kan 5 tahun. Makanya kami saya tahu betul teman-teman ini senior kami ini bekerja untuk kepentingan masyarakat karena ingin memberikan raport yang baik untuk masyarakat. Saya jadi penasaran, setahun berjalan, tantangan terbesar yang dirasakan oleh Mas Cahyo menjadi anggota legislatif, tantangan terbesar apa itu? Harapan masyarakat tinggi, ya. Cita-cita kita pribadi besar, tetapi ada keterbatasan dari kewenangan. Dan itu yang membuat Indonesia ini menjadi negara demokratis di mana ada peran eksekutif, legislatif, yudikatif. Betul. Dan ada teman-teman pers, ya. Dan terakhir sosial media ya, salah satu pilar demokrasi hari ini dengan berbagai tanggapan netizen. Betul. Jadi teman-teman pers, teman-teman pemuda, mahasiswa, itu kan lokomotif pergerakan kebaikan buat masyarakat sebetulnya. Ya, sepakat. Jadi semuanya memiliki peran yang sangat sentral untuk kepentingan bangsa kita ke depannya. Jadi kami juga sangat bersyukur adanya kolaborasi kami dengan media seperti hari ini untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat, dan juga ada kritikan yang terus-menerus ada dari teman-teman mahasiswa baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ini adalah satu hal yang baik untuk kita bisa meningkatkan kinerja kami, meningkatkan pelayanan kami untuk kepentingan masyarakat di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, seperti itu. Selama interaksi itu berlangsung, terjalin, selama saluran komunikasi itu terbuka, masyarakat bisa menyuarakan apa yang menjadi harapan, dan kawan-kawan di legislatif juga bisa memperjuangkan untuk memenuhi aspirasi itu. Mas Cahyo, catatan penutup untuk sedulur Kompas TV berkaitan dengan upaya kita pangan aman, masa depan nyaman, khususnya di Jawa Timur. Apa yang menjadi pesan cinta untuk sedulur Kompas TV Jawa Timur? Silakan, Mas. Terima kasih. Jadi kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus memahami yaitu swasembada pangan, menciptakan ketahanan pangan yang maksimal. Itu adalah salah satu upaya kita untuk menjamin pertahanan negara kita. Maka kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus betul-betul mendukung program-program ini. Kita harus harus memiliki peran aktif untuk mendukung setiap program pemerintah yang baik ini agar kita bisa mewujudkan setiap cita-cita para pendiri bangsa kita, mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, makmur, sejahtera, dan juga menjadi lumbung pangan dunia ke depannya, seperti itu. Dan saya juga berharap ini juga buat masyarakat Jawa Timur ya, kalau memang punya ikhtiar langkah kecil di rumah untuk memulai dengan menanam sesederhana cabai, menanam serai dan lain-lain yang memang mudah ditanam, bahkan singkong gitu. Iya, boleh. Pamerkan melalui media sosial. Tunjukkan bahwa Anda memulai untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Betul, memulai dari rumah. Karena kita nggak pernah tahu ya situasinya. Berawal dari iseng, ternyata nanti punya lahan yang luas untuk dikelola dan menjadi petani muda yang sukses. Betul. Mas Cahyo, terima kasih banyak untuk diskusi hari ini. Senang sekali ketemu anak muda, legislator kebanggaan Jawa Timur. Amin. Dan mudah-mudahan amanah yang dipegang ini bisa menjadi manfaat yang besar bagi masyarakat Jawa Timur. Amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Mas. Terima kasih. Dan terima kasih seluruh Kompas TV sudah menyimak diskusi kami hari ini. Kita ketemu lagi di program Kompas Sapa Jatim berikutnya. Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa.